Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Erik Andika MKOM selaku tutor untuk mata kuliah jaringan komputer MSIM 4204. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arik Pandaraka Majid dengan NIM 05004137 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik menggunakan Command Prompt untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, di sini kita diminta untuk melakukan praktik dengan mengikuti panduan dari praktik tugas 2, yang dimana kita akan menjelaskan setiap materi, yaitu beberapa perintah atau fungsi dari Command Prompt yang berkaitan langsung dengan jaringan komputer. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama yang kita butuhkan yaitu membuka Command Prompt-nya dengan shortcut Windows R, kemudian kita ketik Command CMD. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai Command Prompt itu sendiri. Setelah Command Prompt atau disingkat CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Terdapat beberapa perintah yang dimasukkan ke dalam Command Prompt terkait dengan penggunaan dari sistem operasi Microsoft Windows itu sendiri. Namun sesuai dengan prosedur pelaksanaan praktikum pada mata kuliah jaringan komputer ini, kita akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan Command Prompt. Beberapa perintah itu kita perlu menggunakan hak administrator pada kontrol pengguna akun dari Microsoft Windows dan memastikan kita login sebagai user. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita implementasikan secara langsung menggunakan Command Prompt ini. Yang pertama yaitu perintah cd atau change directory. Apa itu change directory? Yaitu digunakan untuk berpindah directory. Misalnya, kita ingin berpindah directory. Kita ingin pindah kemana? Nah, maka akan berpindah ke directory C, yaitu sebagai user. Oke, selanjutnya yaitu perintah cls. Apa itu cls? Cls merupakan singkatan dari clear screen, yaitu yang digunakan untuk membersihkan seluruh tulisan atau perintah yang ada di dalam layar Command Prompt ini. Misalnya digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Saya kita praktikkan yaitu cls. Nah, maka akan hilang seluruh teks atau tulisan yang ada di dalam Command Prompt ini. Oke, kita lanjut ke perintah cls slash tanda tanya. Apa itu? Cls slash tanda tanya adalah perintah yang digunakan untuk memberitahu kita fungsi dari cls itu sendiri. Kita coba praktikan. Nah, di sini ada keterangan cls itu yaitu clear the screen, membersihkan layarnya. Nah, seperti itu kira-kira. Baiklah, kita lanjut ke perintah nomor 4 yaitu dir slash tanda tanya. Apa itu perintah dir slash tanda tanya? Yaitu untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory yang memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, maka akan tampil tulisan seperti ini. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig. Apa itu ipconfig? ipconfig biasa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, atau hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer kita. Langsung saja kita praktikan.
Nah, akan muncul seperti ini. Kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke perintah yang selanjutnya. Maaf tadi sedikit ada kesalahan teknis. Itu perintah ipconfig/all. Apa itu perintah ipconfig/all? Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig secara default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan Windows maupun MAC address yang digunakan. Kita coba saja. Ipconfig/all. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Itu mengenai Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig slash tanda tanya. Itu perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan secara jelas dari jenis-jenis dari ipconfig itu sendiri. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita coba. Config slash. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai contoh-contoh perintah atau panduan dari penggunaan ipconfig itu sendiri. ipconfig all, renew, release. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig/release. Apa itu? ipconfig/release yaitu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address yang kita miliki. Namun apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, namun komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Nah, seperti itu. Kita coba. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan ke perintah yang ke-9 yaitu ipconfig/renew. Apa sih itu? Yaitu perintah yang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, namun hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita coba. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita perintah yaitu ipconfig/display DNS. Apa itu ipconfig/DNS? Display DNS yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita coba di command prompt-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ini tampilan yang akan muncul. Nah, kita lanjut. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/+DNS. Apa sih ipconfig/DNS+DNS itu? Yaitu perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset seluruh DNS atau CC. Kita coba. Nah, akan muncul tampilan yaitu successfully. Berhasil mengosongkan atau mereset DNS. Dan yang terakhir kita akan ke perintah yaitu ipconfig/register DNS. Apa itu? Itu perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS dari server yang terdekat. Kita coba di sini. Nah,
di request memerlukan kira-kira seperti ini yang akan muncul. Selanjutnya kita akan ke dalam perintah ping. Tentunya berikut saya akan jabarkan sedikit mengenai contoh dan jenis penggunaan ping, di mana sudah dijelaskan dalam materi yang ada dalam buku panduan praktik ini, di mana ping ini sebelumnya merupakan akronim dari Packet Internet Gopher, yaitu sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya dapat kita lakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini biasanya digunakan pada saat komputer memiliki koneksi internet. Kita coba fungsi itu seperti itu ya. Selanjutnya kita coba ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai fungsi ping itu dan contoh-contohnya. Selanjutnya kita ke perintah netstart. Apa itu netstart? Yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Pada prinsipnya, netstart ini sama dengan task manager. Namun jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang digunakan beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Ada beberapa output dari netstart ini yaitu proto. Kolom proto ini menunjukkan jenis protokol yang biasa dipakai TCP atau UDP. Kemudian ada local address, yaitu kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita, di mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Kemudian ada foreign address, yaitu kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Kemudian ada state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Kita coba saja di sini. Nah, akan muncul beberapa fungsi dan contoh-contohnya dan penjelasannya mengenai netstart itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan ke perintah tracer. Apa itu tracer? Yaitu perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi dari rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Nah, biasanya bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun jika terdapat di kedua baris ini, maka kita bisa mencarinya di domain yang pertama. Kemudian bisa melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Biasanya terlihat dari jumlah baris coding yang muncul. Jika ada 13 baris, maka artinya ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Dan yang terakhir, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet. Dan kita bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan maintenance atau perbaikan jaringan. Kemudian ada tambahan yaitu membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringan, sehingga tracer rute ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang kita gunakan. Kita coba saja. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke 16 yaitu petping. Apa itu petping? Petping ini biasanya digunakan untuk mengukur network latency atau network loss yang mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, kita coba di sini. Nah, seperti ini tampilannya akan muncul. Selanjutnya, kita akan ke fungsi NS Lookup. Apa itu NS Lookup? Adalah sebuah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, sini kita coba untuk lebih jelasnya. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita ke perintah nets. Apa itu nets? Nets adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address,
subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak lain-lainnya. Lebih jelasnya, kita coba di sini. Nah, akan tentu seperti ini. Selanjutnya yaitu perintah route. Apa itu perintah route? Yaitu digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang punya 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Kita coba di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang terakhir kita ke fungsi atau perintah net. Apa itu perintah net? Yaitu digunakan ketika mengetikkan perintah net. Kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat melihat dan membantu kita dalam menganalisa konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung ke LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal yang digunakan saat memetakan drive dan membantu komputer karena alasan lain. Kemudian ada perintah nettime yaitu yang digunakan untuk menyinkron waktu ke komputer lain dan server waktu. Kita coba di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Inilah kira-kira seperti itu. Sekian hasil praktik untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer MFSIM 4204. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.